Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Qurul Aini dari kelas 10 IP 1. Hari ini kita akan belajar mengenai pemetaan. Nah, pembelajaran dimulai dengan membahas definisi peta. Definisi umum peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang data dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, mappa yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi, secara umum, pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Pengertian peta menurut International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, kita lanjut nih ke macam-macam peta. Peta itu dibagi berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, peta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu peta induk dan peta turunan. Apa sih itu peta induk? Peta induk merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Peta induk dapat digunakan sebagai dasar pembuatan dari peta topografi dan menjadi dasar dari pembuatan peta-peta lainnya. Yang kedua ada peta turunan. Peta turunan merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Peta jenis ini tidak bisa digunakan sebagai peta dasar. Nah, peta berdasarkan isi data yang disajikan dibagi menjadi dua macam, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan semua topografi di permukaan bumi seperti unsur alam atau sungai, danau, unsur buatan manusia, jembatan, jalan, dan lain-lain, maupun bentuk permukaan bumi, gunung, lembah. Peta umum dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yakni ada peta topografi, peta chorografi, dan peta dunia. Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Adapun penggambaran relief permukaan bumi ke dalam bentuk peta digambarkan dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Peta chorografi merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Dan peta jenis ini hanya menggunakan skala sedang dan hanya menggambarkan sebagian dari permukaan bumi. Contoh peta jenis ini adalah atlas yang biasa kita pakai di sekolah. Yang ketiga ada peta dunia. Peta dunia merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara luas dengan menggunakan secara skala kecil. Nah, setelah tadi ada peta umum, sekarang ada peta tematik. Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan informasi dengan tema-tema tertentu atau khusus, misalnya peta geologi, peta kepadatan penduduk, peta tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Peta berdasarkan skalanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu peta kadaster atau peta teknik, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, yang mempunyai skala antara lain 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Ada juga peta geografi atau peta dunia. Semakin kecilnya skala, maka cakupan wilayahnya akan semakin luas. Nah, dalam pembuatan peta, pengetahuan tentang skala sangat penting dan tentunya disesuaikan dengan seberapa besar wilayah yang akan dibuat dan seberapa besar kertas yang akan kita pakai untuk menggambarkan wilayahnya. Oke, setelah kita tadi mempelajari definisi, jenis-jenis peta, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan fungsi peta. Maaf untuk teman-teman dan Bu Sugi, di bagian ini ada banyak kesalahan penulisan. Oke, kita langsung aja ya. Peta itu telah digunakan di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan fungsinya. Kita juga dapat menggunakan peta seperti untuk mencari lokasi baru yang belum pernah kita kunjungi loh. Itulah salah satu fungsi peta. Adapun fungsi peta secara umum yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua ada memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
Ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, ada membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, salah satu alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, peta digunakan untuk menjelaskan rencana-rencana pembangunan yang diajukan. Yang kedelapan, ada alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Sekarang kita lanjut pembahasannya mengenai proyeksi peta. Salah satu masalah bagi para pembuat peta yaitu bagaimana membuat peta yang akurat dari objek bundar seperti bumi ini. Salah satu solusinya adalah dengan proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik penggambaran dari bentuk bumi yang bundar ke bidang datar. Permasalahan utama dalam proyeksi peta ialah penyajian bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar. Bidang lengkung tidak dapat dibentangkan menjadi bidang datar tanpa mengalami perubahan atau distorsi. Proyeksi peta ini adalah upaya memindahkan garis-garis paralel serta meridian dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar. Di dalam upaya tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesalahan. Oleh sebab itu, diperlukan cara supaya di dalam memindahkan bidang lengkung ke bidang datar tersebut dilakukan dengan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Untuk memenuhi tiga aspek tersebut, kegiatan atau aktivitas proyeksi pun dibutuhkan. Secara sederhana, proyeksi ini ialah pemindahan dari bidang lengkung ke bidang datar. Ini artinya, proyeksi tersebut merupakan suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi serta di peta. Bayangkan, apabila kita membelah sebuah globe, setelah itu dibentangkan menjadi bidang datar, pasti di beberapa posisi tersebut terkesan melengkung. Inilah yang dinamakan dengan distorsi atau kesalahan. Dan dari kesalahan itu kemudian akan timbul ketidaktepatan dari bentuk, luas, serta juga jarak, yakni melanggar tiga aspek yang peta harus dipenuhi di atas. Untuk dapat mengurangi tingkat distorsi itulah diperlukan untuk proyeksi peta. Sekian materi tentang pemetaan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga ada salah pengetikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.